Kenapa para pakar tidak didengar? Ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak orang, terutama mungkin di para pakarnya sendiri gitu. Mereka merasa sudah membuat konten yang baik, mereka merasa sudah membuat konten yang bermanfaat, tapi kok secara numbers atau secara reach tidak pernah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Mungkin kalau kita pakai bandingannya, tidak sebanding dengan opini-opini dari para influencers maybe. Kali ini gue akan ngebahas kenapa para pakar itu cenderung tidak didengar. Nah, sebelum gue lanjut pembahasan ini, gue pengen kasih tahu disclaimer dulu. Tentunya di pembahasan ini gue tidak akan membahas mengenai substansi buah pikir para pakarnya. Apakah itu betul atau tidak? Gue tidak akan masuk ke validasi apakah statementnya itu betul atau tidak. Gua hanya akan mengomentari mengapa dari sudut pandang komunikasi, statement-statement atau buah pikir para pakar ini apapun bentuknya ya, entah itu dalam konten, entah itu dalam statement, atau entah itu dalam apapun itu, reach-nya tidak pernah sebesar influencer. Jadi ini dari kacamata public speaking aja atau teknik komunikasi aja. Ini beberapa dugaan gua kenapa buah pikir para pakar itu jarang didengar atau tidak semasif reach-nya influencer. Dugaan gue yang pertama adalah karena gue sudah berkecimpung di dunia sosial media dan di dunia entertainment cukup lama ya, belasan tahun, gue mendapatkan sebuah pola di mana memang masyarakat itu cenderung mencari informasi yang memang berguna atau bermanfaat untuk dirinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa yang bermanfaat atau apa yang tidak bermanfaat, ini memang cenderung subjektif gitu. Tapi kalau objektifnya kita bikin konten atau kita bikin buah pikiran kita dalam satu produk, tujuannya adalah tentunya target kita adalah konten kita harus punya manfaat untuk target audiens kita. Mungkin dari sudut pandang teknik komunikasi, beberapa pakar mungkin saat dia bikin konten tentunya itu bermanfaat, tapi mungkin kebermanfaatannya tidak sampai ke target yang dia inginkan gitu, atau mungkin itu bermanfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya tidak ada relevansi yang terjadi di situ gitu. Sehingga saat orang sudah ngeklik kontennya terus dia lihat, ya tidak ada alasan buat orang yang melihat kontennya itu untuk melanjutkan menonton kontennya sampai selesai, sehingga dia tidak tertarik dan dia keluar dari konten tersebut gitu. Mungkin gue kasih contoh ya, kalau gue dari sudut pandang seorang komedian, tugas gue kan adalah membuat tawa. Dan tentunya karena tugas gue adalah membuat tawa, gue harus paham kira-kira apa yang bisa bikin target audiens gue itu tertawa. Sehingga kadang yang gue bahas itu bukan sesuatu yang gue anggap lucu, tapi sesuatu yang gue tahu target audiens gue pasti anggap itu lucu gitu. Yang Ferry nggak tahu saat dia telepon gue lagi main slot. Jadi dari semua materi komedi gue selama belasan tahun, itu nggak semuanya sepenuhnya itu adalah sesuatu yang gue anggap lucu, enggak. Terkadang memang untuk bisa reach penonton yang lebih banyak, kita harus paham dulu apa yang mereka anggap lucu, apa yang relevan buat mereka, dan gue bikin konten atau gue bikin jokes dari situ gitu. Contoh, bisa saja gue secara pribadi menganggap gading gajah itu adalah sesuatu hal yang lucu untuk dibahas. Sehingga gue melakukan penelitian yang mendalam mengenai rata-rata gajah itu gadingnya panjangnya berapa sentimeter, atau gading gajah itu terbuat dari apa. Terus dengan teknik crafting gue bikin itu menjadi sesuatu yang lucu gitu. Bisa jadi menurut gue itu lucu gitu. Tapi kalau itu gue keluarkan, apakah petani di Banyuwangi merasa bahwa gading gajah itu adalah hal yang lucu? Kan enggak gitu. Makanya ini penting untuk disadari, terkadang saat kita membuat konten atau para pakar membuat konten, dia harus bisa memahami dari teknik komunikasi bahwa ini dengan apa yang target audiensnya butuhkan, itu nemu irisannya gitu. Karena kalau selama ini tidak nemu irisannya, ya
kontennya dia tidak akan pernah mencapai reach atau numbers yang diinginkan. Sehingga akhirnya ya boro-boro sampai kontennya selesai. Baru di awal aja orang udah meninggalkan kontennya dan tidak tertarik untuk mendengarkan kontennya sampai selesai. Itu dugaan analisa pertama gue kenapa kira-kira banyak buah pikir para pakar itu tidak bisa terdeliver secara reach dengan baik. Ini gue ngomong mengenai reach-nya ya. Bukan mengenai betul atau tidak kontennya, karena biasanya sih konten para pakar betul sih. Gitu. Dugaan gue yang selanjutnya adalah kenapa sebagian konten para pakar ini tidak bisa mencapai view atau reach yang diinginkan, atau istilah lainnya adalah sepi, adalah karena mereka tuh lebih mengutamakan parade kata daripada struktur logika penjelasan argumennya gitu. Sebagai contoh, harusnya tuh kalau konten yang baik itu tuh dituntun yang nonton tuh dari A ada jembatan logikanya ke B, lalu lanjut ke C, baru lalu lanjut ke D gitu, kesimpulan. Jadi ada struktur logikanya. Nah, beberapa pakar itu jarang melakukan ini dengan konkret, tapi lebih tergoda untuk menyebutkan atau mengquote kutipan-kutipan dari filsuf-filsuf tertentu dengan fafifu-fafifunya. Contoh misalnya gue kasih konkretnya aja deh. Misalnya contoh, kenapa tidak boleh ada buzzer di demokrasi yang ideal? Misalnya kita pengen bikin konten seperti itu, gitu. Berarti kan harusnya kan logika berpikirnya adalah nggak boleh ada buzzer supaya di demokrasi setiap orang bisa membangun opininya sendiri, bukan karena ada bias informasi dari orang lain gitu. Harusnya kan begitu. Tapi terkadang para pakar nih, sebagian pakar itu lebih suka bikin argumennya begini. Menurut si A dengan teori fafifu. Tidak ada yang peduli. Sudah bikin kamera panas. Orang itu juga siapa kita tidak tahu. Informasinya juga tidak nyampe. AdSense tidak masuk di konten Anda. Hanya ada komen judul. Jadi maksud gua nggak to the point gitu, nggak to the point dan tidak sesuai dengan struktur logika yang harusnya bisa dilakukan dengan baik. Dan permasalahannya adalah ini diperparah dengan terkadang teori-teori yang kita quote atau kita kutip yang kita kira bisa memperkuat argumen kita tentang penjelasan tersebut kadang tidak ngaruh juga ke argumen itu per se gitu. Tidak ada yang perlu tahu itu siapa, tidak ada yang perlu tahu kenapa itu harus dikutip gitu. Karena yang penting adalah struktur penjelasannya gitu. Misalnya contoh gue tarik lagi ke gue sebagai seorang komedian ya teman-teman ya. Biar ini konkret aja. Karena kan gue membutuhkan teknik komunikasi supaya komedi gue tuh bisa deliver gitu. Misalnya contoh, gue pengen ngejokes mengenai lahan kuburan di Jakarta sudah hampir habis. Ya udah. Yang gue lakukan adalah gue kasih contoh kasusnya dan gue jokes mengenai gimana kalau kuburan di Jakarta udah habis gitu. Gue nggak perlu mengutip menurut Pak Somad dengan teori tanah. Apa itu? Tidak ada yang perlu tahu itu. Kita tidak perlu menjelaskan siapa itu Pak Somad dan teori Pak Somad tidak perlu. Nah, jadi kalau misalnya selama kita belum memahami ini, kalau konten kita sepi, jangan-jangan masalahnya adalah karena ketidakpekaan kita mengenai bagaimana menjabarkan struktur argumen atau buah pikir kita sesuai dengan struktur logika yang ada supaya tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Nah, dugaan gue selanjutnya adalah kenapa sebagian konten pakar atau sebagian buah pikir para pakar ini tidak bisa terdeliver dengan baik secara numbers dan reach adalah karena balik lagi masyarakat cenderung lebih suka mendengar atau menerima nasihat atau menerima masukan dari orang-orang yang mereka suka atau yang mereka familiar gitu. Nah, berkaca dari sini, influencer itu menang di bidang ini. Kenapa? Karena mungkin secara algoritma mereka lebih sering dilihat
oleh netizen atau oleh masyarakat, sehingga ada kedekatan emosional yang muncul dari yang nonton gitu, sehingga mereka secara instingtif jadi lebih percaya. Ini terlepas dari influencer juga banyak yang ngawur ya teman-teman ya. Dan juga mungkin karena influencer itu tugasnya untuk menginfluence, jadi mereka present diri mereka menjadi lebih disukai gitu. Dari mulai intonasi bicaranya, dia bisa masukin jokes-jokes ice breaking mungkin di tengah-tengah argumennya gitu. Sehingga ada rasa familiarity yang timbul dari yang nonton, sehingga jadi lebih mudah untuk dipercayai dan lebih mudah untuk disukai gitu. Nah, di sisi lain, sebagian pakar, gue nggak ngomong semuanya ya, sebagian pakar ini jarang memberikan effort untuk mempresent diri mereka sebagai orang yang disukai gitu. Karena pakar itu tanggung jawabnya menurut gua cuman sampai di benar atau salah. Bukan di apakah mereka harus disukai atau tidak gitu. Sehingga akhirnya sayang sekali terkadang informasi yang begitu bagusnya karena pembawaannya tidak menarik, jadi tidak terdeliver ke reach orang-orang yang seharusnya bisa mendapatkan informasi tersebut gitu. Itu mungkin makanya kalau misalnya kita di kampus-kampus atau mungkin di tempat-tempat apa ya istilahnya ya, di tempat-tempat belajar yang umum gitu. Terkadang kita sulit kan keep up dengan profesor-profesor atau dengan dosen-dosen, bukan karena apa yang dia bawakan tidak benar, tapi karena cara pembawaannya tuh sulit buat kita untuk bisa hook up atau tertarik dengan apa yang mereka bicarakan gitu. Makanya menurut gua ini juga bisa menjadi referensi juga bagaimana caranya mendeliver sesuatu yang secara keilmuan benar tapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, demikianlah sefruit analisa gua. Dan mudah-mudahan dengan tips yang gue berikan tadi bisa membantu supaya konten kita lah sebenarnya, entah lo pakar atau enggak, bisa mencapai satu benchmark reach dan view tertentu. Karena kan sayang kalau kontennya bagus tapi nggak didengerin karena kita terlalu bertele-tele. Seperti mengutip dari Michael Foucault dengan nanti sepi lagi konten saya begitu-begitu. Sampai ketemu lagi. Nggak perlu ngutip-ngutip orang. Nggak ada yang peduli dengan nama-nama itu. Yang penting rame, trending.